Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Alhamdulillah. Dan anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilm. Baik. Untuk pembelajaran akidah di hari ini kita akan belajar membahas tentang adab bertamu dan adab berteman ya. Adab itu apa sih? Ya. Mengapa kita bertamu itu harus mempunyai adab? Ya, bahkan ketika berteman pun kita harus mempunyai adab. Ya. Adab ini bisa kita katakan sama seperti akhlak ya, suatu yang memunculkan sifat atau perilaku, tapi ada bedanya ya. Kalau adab itu kita bisa belajar, kita bisa tentukan mau seperti apa adab kita, dan adab itu bisa dibentuk. Berbedanya dengan akhlak ya, akhlak itu tidak bisa diubah ya. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan akhlak karimah ataupun akhlak mazmumah ya. Ketika kita ingin memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang baik, ya maka kita akan lakukan yang baik-baik. Tapi ketika kita memilih ya, atau kita menginginkan akhlak yang nauzubillah mazmumah, akhlak yang jelek, ya maka akan kita kerjakan sesuatu hal yang jelek-jelek. Nah, itulah bedanya dengan akhlak ya. Jadi kalau akhlak ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik seperti ini, akhlak yang buruk seperti ini. Tinggal kita memilihnya. Tapi berbeda dengan adab. Ya, adab ini sifat perilaku yang ada dalam diri manusia tapi bisa dibentuk. Ya, bisa dibentuk dan bisa diubah. Dan adab ini bisa dibiasakan sejak kecil. Nah, inilah bedanya. Jadi ketika adab ini diajarkan yang baik-baik ketika kecil, insya Allah nanti ketika sudah besar akan baik juga. Ya. Kalau diajarkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya nauzubillah bisa jelek juga ya, bahkan bisa buruk dan lebih buruk lagi. Nah, baik. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah adab dalam bertamu dan kedua adalah adab dalam berteman. Ya, jadi yang pertama dulu kita akan bahas tentang adab dalam bertamu. Bertamu ya. Ketika kita mengunjungi ke rumah seseorang, ya terutama saudara kita sesama muslim, tunggu bertamu itu ya, tentu bertamu itu adalah suatu hal yang bisa membuat kita mempererat tali persaudaraan ya. Tapi ada istilah seperti tamu adalah raja ya, tapi bukan berarti tamu ini seenaknya ya datang ke rumah ya. Mentang-mentang tamu adalah raja ya, adalah raja, jadi wah datang ke rumah orang bertamu seenaknya, minta makan ini itu ya, bahkan minta dilayankan ya, minta dilayani ini itu. Nah, itu sangat salah sekali ya. Meskipun ada bertamu itu bisa dikatakan tamu adalah raja, itu bukan berarti kita bisa seenaknya ya. Beretika atau beradab saat bertamu ya, itu merupakan suatu akhlak yang terpuji, bahkan dianjurkan dalam ajaran agama Islam ya. Seperti sikap ramah ya, berpakaian sopan, banyak senyum. Namun ada adab atau tata cara bertamunya juga ya, yang harus kita pahami ya. Misalnya ketika kita minta dibuatkan minuman ya yang macam-macam, nah itu jangan sampai seperti itu, sangat menyusahkan sekali. Bertamu terlalu lama, nah itu apalagi nah, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, di pembahasan ini ya ada beberapa adab-adab dalam bertamu ya. Yang pertama adalah pilihlah waktu yang sekiranya longgar. Jadi waktu yang memang benar longgar, dalam artian bukan waktu sibuk, bukan waktu istirahat, atau bukan waktu bekerja. Nah, jadi kita harus bertamu ya ketika memang waktunya ini adalah waktu-waktu yang lenggang, waktu-waktu yang longgar ya, seperti itu. Itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, jika anak laki-laki bertamu ke rumah teman perempuan untuk menanyakan PR misalnya ya, meminta bapak atau ibunya untuk menemani atau mendampingi. Nah, ini terbiasa sekali ya. Ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan bertamu ke rumah ya, misalkan laki-laki ya bertamu ke rumah perempuan atau perempuan bertamu ke rumah laki-laki ya,
dalam artian ingin kerja kelompok. Ya, alangkah baiknya ditemani oleh orang tua atau di rumah itu ada orang tua. Biasanya seperti itu ya. Ketika di rumahnya itu ada orang tua, ya maka diperbolehkan gitu. Jangan sampai yang dihindarkan itu adalah berduaan, hanya berduaan saja. Ya, hanya berduaan saja di rumah, tidak ada siapapun kecuali laki-laki tersebut dan perempuan tersebut. Nah, itu yang sangat dihindari, yang tidak boleh. Tuh. Yang ketiga selanjutnya, ketuklah pintu dengan pelan dan ucapkan salam. Nah, jika sampai 3 kali diketuk tidak ada jawaban dari pemilik rumah, sebaiknya pulanglah. Nah, ini yang biasanya tidak dipahami ya, belum paham banget. Sebenarnya dalam ajaran agama Islam sudah diajarkan ketika ada bertamu, ya, ketuk 3 kali, mengucapkan salam. Apabila tidak ada jawaban, maka tinggalkan. Nah, tapi kalau di kehidupan nyata kita, ya tetap ya, mungkin orangnya belum dengar seperti itu, ya jadi diketuk terus sampai mengucapkan salam. Ya, kalaupun itu secara sopan ya tidak masalah. Ya, yang dipermasalahkan adalah ketika sudah tahu orangnya ini tidak ada, masih memaksakan, ya bahkan diketuk-ketuk atau digedor-gedor sampai marah-marah dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah jangan menitip ke dalam rumah tempat kita bertamu. Ya misalkan, contoh, jangan mengintip, maaf ya, jangan mengintip. Contoh, misalkan ketika kita bertamu tidak ada yang menjawab dan lain sebagainya, lalu kita mengintip lewat jendela atau lubang pintu atau dari kaca dan lain sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu sangat dihindari sekali. Yang lain kelima adalah jangan terburu-buru masuk dan duduk sebelum dipersilahkan oleh pemilik rumah. Nah, meskipun tadi sudah di awal dikatakan tamu adalah raja, bukan berarti bisa seenaknya. Seperti itu. Tentulah ada adab-adabnya ketika bertamu. Dan yang terakhir adalah jika akan pulang, pamitlah kepada pemilik rumah. Nah, ketika kita bermain ke rumah teman kita, ya, yang rumahnya itu adalah rumah orang tuanya, maka kita harus berpamitan juga kepada orang tuanya. Jangan hanya berpamitan kepada teman kita. Dan ketika kita datang ke rumah teman kita, yang memang rumahnya itu milik orang tuanya, maka kita harus temui juga orang tua ya. Ya, harus ditemui juga, harus salaman, sopan ya, seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu adab dalam berteman. Teman ini adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah keluarga. Ya bisa kita katakan sahabat ya. Bisa kita katakan sahabat. Jadi hindari pertengkaran dari teman, ya hindari perselisihan, ya bahkan jika hal itu terjadi, ya hendaklah kita cepat-cepat berbaikan ya. Gitu, saling memaafkan antara satu sama lain. Jadi jangan sampai perselisihan, ya, pertengkaran, ya, ini sampai memanjang-manjang. Bahkan dalam Islam melarang perselisihan yang berujung pada putusnya pertemanan atau tali persaudaraan. Ya, untuk itu maka jagalah keharmonisan, jagalah kerukunan antara sesama manusia, baik itu kepada teman ataupun masyarakat. Ya. Nah, dan setiap hari kita juga biasa bertemu dengan teman, ya, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di tempat mengaji, di tempat les dan lain sebagainya. Nah, ketika berteman kita pun memiliki adab yang dimana harus kita jaga. Yang pertama, selalu hidup rukun dengan teman ya. Jangan suka bertengkar dan lain sebagainya. Apabila teman kita memiliki kekurangan, jangan kita katain. Nah, ini yang biasa terjadi. Ketika teman kita memiliki kekurangan, ya, biasanya kita merasa diri kita ini hebat, merasa diri kita ini benar. Akhirnya kita katain teman kita. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, jadi selalu hidup rukun. Rukun itu apa sih? Ya, rukun itu sikap ya kasih sayang ya, kepada sesama ataupun kepada hewan ataupun kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Itu adalah sikap rukun, sikap saling sayang, saling menjaga, saling menyayangi. Ya, bukan menyayangi untuk memiliki, tapi menyayangi untuk saling menjaga. Seperti itu ya. Nah, di nomor 2, ya selanjutnya yang kedua adalah segera saling meminta maaf apabila terjadi pertengkaran. Ya, kalau ada perselisihan, pertengkaran, maka harus meminta maaf. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati dan menyayangi. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan. Sebenarnya arti rukun tersebut sudah bisa dikatakan saling menjaga, saling menyayangi, saling menghormati, seperti itu. Ya. Lalu yang keempat adalah segera memberi bantuan atau pertolongan jika ada masalah. Nah, jika ada terjadi suatu masalah kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita, dan lain-lain, maka kita harus yang namanya menolongnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah saling mengingat untuk berbuat baik kepada sesama teman. Nah, jadi
di pembelajaran hari ini ya bisa kita ambil kesimpulannya bahwasannya ketika kita bertamu ya memang ada istilah tamu adalah raja. Itu adalah untuk tuan rumah ya, untuk yang punya rumah, bukan untuk yang bertamu. Jadi maksudnya tamu adalah raja itu untuk yang punya rumah. Jadi dia menganggap tamu ini sebagai raja, harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Diberi makan, ditawari makan, tawari minum ya. Seperti itu. Dan sebagai tamu pun bukan berarti wah saya ini adalah raja jadi saya bisa seenaknya. Tidak seperti itu juga. Tentu ada aturan-aturannya seperti yang tadi sudah disebutkan. Bahkan ketika berteman ya, kita pun memiliki aturan-aturannya. Dalam hidup bermasyarakat pun kita memiliki. Ya, aturan ini bukan dibuat oleh manusia. Bahkan aturan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk hidup rukun, hidup damai, hidup sejahtera dan lain sebagainya. Nah, jadi sikap ini adalah sikap-sikap yang diajarkan dalam ajaran agama Islam dan tentunya sikap ini adalah sikap yang baik. Dan kita harus jalani sikap ini. Ya, insyaallah semua apa yang kita kerjakan semuanya seluruhnya yang baik-baik Allah akan balas semuanya dengan kebaikan, dengan pahala. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.